Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Panji Pragiwaksono pernah berkata, ngomong itu gak doang, ngomong itu bisa menggerakkan orang. Dari apa yang beliau sampaikan, dapat kita maknai bahwa ketika kita berbicara, tidak hanya dapat dipahami, namun juga dapat mempengaruhi ke hati. Oleh karenanya, saya Dini Zalika Ramasuci sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Widuri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rena Tri Cahyati. Perkenalkan, nama saya Arka Dirja. Perkenalkan, nama saya Ratu Jawari Ajara. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sri Lydia Ningsih. Pada kesempatan kali ini, kami akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan dalam mempresentasikan nilai-nilai Pancasila pada zaman Kerajaan Kutai. Pada bagian pertama ada pengertian Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia karena sudah ada sejak sekitar abad keempat. Kerajaan ini berada di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Selain kerajaan Hindu tertua, Kerajaan Kutai juga termasuk kerajaan yang cukup besar dengan rakyat yang adil dan makmur. Bahkan kerajaan ini juga sudah mencerminkan nilai politik, sosial. Salah satunya adalah acara kenduri yang merupakan pemberian sedekah pada para Brahmana. Selanjutnya, pada zaman Kerajaan Kutai, nilai-nilai Pancasila terdiri dari beberapa aspek, antara lain sila pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Arfi. Di sini saya akan menjelaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa di Kerajaan Kutai. Yang pertama, Kerajaan Kutai bercorak Hindu sehingga nilai ketuhanan mengacu pada agama Hindu. Berdasarkan catatan Ida Sugiyarti dan kawan-kawan dalam modul Pendidikan Pancasila tahun 2020 halaman 28, Kutai Mulawarman dahulu kala hidup dengan mencerminkan nilai sosial, politik, serta keutuhan. Ketiga aspek ini dicerminkan melalui pengadaan kenduri, yaitu memberi sedekah pada Brahmana. Mungkin hanya sekian penjelasan hubungan Kerajaan Kutai pada sila pertama dari saya. Oke, selanjutnya pada sila kedua yang akan dijelaskan oleh Saudari Rena. Bagian sila kedua, Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung beberapa nilai humanisme yang meliputi moralitas dan keadilan. Dalam salah satu sejarah yang kita dapat pelajari ialah sejarah Kerajaan Martapura di Kalimantan Timur. Mengutip buku dari Jahitan Layar Sampai Tepian Pandan, Sejarah 7 Abad Kerajaan Kutai Kertanegara karya Muhammad Syarif, menyebutkan bahwa Kerajaan Martapura merupakan salah satu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Kalimantan Timur dengan pusat pemerintahan di Muara Kaman. Perlu adanya sebuah penelusuran informasi sejarah bahwa terdapat dua kerajaan besar yang dahulu pernah berkuasa di Pulau Kalimantan, yakni Kerajaan Kutai dan Kertanegara dan Kerajaan Martapura. Selama ini, kita hanya mengenal Kerajaan Kutai dengan raja termasyurnya, yakni Maharaja Mulawarman. Padahal, berdasarkan sumber sejarah yang ada, Muhammad Syarif menyampaikan bahwa kerajaan dengan penamaan Kutai tidak pernah dipimpin oleh raja yang bernama Mulawarman. Mulawarman merupakan seorang raja yang memimpin Kerajaan Martapura, sehingga selama ini sejarah Kerajaan Kalimantan yang dipelajari bukanlah Kerajaan Kutai, melainkan Kerajaan Martapura. Dalam buku Kerajaan Martapura, dalam literasi sejarah Kutai tahun 400 sampai 1635, Muhammad Syarif memaparkan bahwa dalam prasasti Yupa, dahulu Raja Mulawarman melaksanakan kenduri besar-besaran. Dengan salah satu sedekah fantastisnya berupa 20.000 ekor sapi yang diberikan kepada Brahma. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan kebajikan sang raja yang kemudian diabadikan dalam prasasti Yupa. Dari sini dapat diperoleh nilai kemanusiaan berupa moral, kepedulian antara sesama manusia. Sebagai ungkapan rasa syukur dan tanda kebajikan sang raja, maka diadakannya sebuah kenduri yang dirasakan seluruh rakyat dan derma dengan jumlah yang banyak kepada para Brahma.
Walaupun sedekah tersebut hanya dituju kepada Brahma, namun dengan pemberian sapi sebanyak 20.000 ekor menunjukkan bahwa betapa subur, makmur, dan sejahteranya masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, dari kedermawanan Raja Mulawarman, kita dapat belajar bahwa dapat segala pencapaian dan limpahan nikmat yang diperoleh, hendaknya bisa berbagi kepada orang lain. Dengan itu, tidak akan ada manusia satupun yang merasa kesulitan ataupun kesusahan, sebab terdapat orang lain yang menolong. Sikap bahu-membahu perlu untuk diimplementasikan dalam berkehidupan bermasyarakat. Sebab dengan bermasyarakat yang sejahtera, maka segala bentuk penindasan akan tiada. Sejahtera tidak akan terwujud apabila kesenjangan masih berkuasa, yang berpotensi terjadi sebuah penindasan dari pihak yang tamak. Seseorang yang sadar akan keadilan, maka sikap tolong-menolong pasti terlaksana. Sebab ia sadar bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa peran orang lain. Sehingga suatu peradaban yang adil dan peradaban akan tercapai. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, pada sila ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sila ketiga, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai persatuan Indonesia, Kerajaan Kutai dapat menyatukan hampir seluruh wilayah Indonesia, yang menunjukkan nilai persatuan mencakup berbagai kawasan. Artinya, nilai persatuan yang terdapat pada sila ketiga, yaitu Kerajaan Kutai dapat menyatukan hampir seluruh bagian Kalimantan Timur menjadi sebuah kerajaan yang cukup kuat pada masa itu. Dan nilai kerakyatan pada sila keempat, yaitu rakyat Kerajaan Kutai dapat hidup sejahtera dan makmur. Baik, pada sila keempat akan dijelaskan oleh Saudari Melda. Saya menjelaskan sila keempat. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dimimpin oleh hikmah dan bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur menunjukkan nilai kerakyatan yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Selanjutnya, pada sila kelima akan dijelaskan oleh Saudari Ratu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada masa Kerajaan Kutai, di mana kebahagiaan mencerminkan keterikatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama dalam suatu negara. Dari zaman Kerajaan Kutai, nilai-nilai Pancasila telah menjadi pedoman dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan mengarah pada pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam keputusan pemerintah. Terakhir, ada sedikit kesimpulan dan quotes yang akan dibacakan oleh Saudari Melda dan Saudari Ratu. Dari zaman Kerajaan Kutai, nilai Pancasila telah menjadi pedoman dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan mengaruh pada pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan pemerintahan. Kemudian, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, Pancasila itu adalah benar-benar suatu dasar yang dinamis sebagai dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, suatu dasar yang benar-benar dapat mempersatukan rakyat Indonesia. Dan di sini ada daftar pusaka, di mana materi yang kita cari dan kita pelajari ada di sini. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait nilai-nilai Pancasila pada zaman Kerajaan Kutai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.